Pertandingan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar di akhir pekan ini menjadi laga spesial untuk Kapten Persib, Mark Lok. Mark Lok mengungkapkan duel melawan PSM selalu terasa spesial dan juga emosional. Alasannya, PSM adalah klub pertama yang dibela Mark Lok di Indonesia. Laga Persib menghadapi PSM akan digelar di Stadion GBLA pada Sabtu 27 Desember. Iya, selalu spesial. Makassar ini klub pertama saya belajar dari sana. Saya mulai bikin nama dari sana. Jadi, Makassar ini selalu dalam hati saya. Spesial, selalu spesial untuk main melawan mereka. Persib sendiri berpeluang menguasai puncak klasemen Superliga jika mampu mengalahkan PSM di laga nanti. Dan di laga lainnya Borneo FC takluk dari Malut United yang akan digelar di kandang Malut United. Maung Bandung saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan koleksi 31 poin, terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen Borneo FC tuntasnya. Menjelang laga Persib Bandung menghadapi PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8, gelandang Persib Tom Haye akhirnya bisa bernapas lega. Setelah sekian lama disibukkan dengan jadwal padat dan waktu persiapan yang terbatas, gelandang andalan Persib itu mengaku timnya kini berada dalam kondisi yang jauh lebih ideal. Waktu latihan yang lebih panjang menjadi faktor penting yang menurutnya sangat berpengaruh terhadap performa di lapangan. Kondisinya bagus, akhirnya setelah sekian lama kami punya waktu untuk bisa mempersiapkan pertandingan. Dengan persiapan yang lebih matang, ia merasa Persib mampu tampil lebih siap dan solid dalam setiap laga. Hal itu pun terlihat dari performa tim di pertandingan terakhir menghadapi Bayangkara FC. Menurut Tom Haye, waktu persiapan yang cukup bukan hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga pada kepercayaan diri para pemain. Kami bisa bertarung dengan baik di pertandingan. Saya pikir kalian juga bisa melihatnya. Ketika ditanya soal hasil pertandingan lain termasuk kemenangan Semen Padang atas Persija, Haye memilih untuk tidak terlalu fokus pada hasil tim lain. Baginya kunci utama tetap pada konsistensi Persib sendiri. Saya sudah bilang bahwa Borneo juga ada waktunya, jadi ini bukan soal melihat tim lain. Ia menegaskan bahwa selama Persib mampu terus meraih kemenangan, peluang untuk berada di papan atas akan semakin terbuka. Jika tren positif terus dijaga, Haye yakin Persib akan semakin dekat dengan target utama, yakni meraih juara. Jika kami bisa terus menang, kalian bisa lihat kami semakin dekat dan kami akan terus melakukannya. Pada akhirnya, kami bisa berada di puncak tuntasnya. Laporan sejumlah media Italia menyebutkan klub Serie B Italia Pescara telah mengajukan tawaran transfer kepada Persib untuk Federico Barba. Laman Pescara dalam laporannya mengulas peluang Pescara mendapatkan Federico Barba dari Persib Bandung lewat skema peminjaman. Disebutkan Pescara, tawaran yang diajukan klub berjuluk Defini itu cukup sulit diwujudkan meski peluang realisasinya juga terbilang terbuka. Dalam proposal yang diajukan kepada Persib, Pescara mencantumkan opsi pembelian atau kompensasi transfer setelah masa peminjaman berakhir. Pescara telah mengajukan tawaran ke Persib menawarkan pinjaman dengan kewajiban untuk membeli jika mereka tetap di Serie B. Opsi ini saat ini sulit, tetapi tidak sepenuhnya mustahil, tulis media tersebut. Persoalan lain yang bisa membuat Pescara sulit mendapatkan Barba karena mereka diketahui memiliki problem finansial.
Minat Pescara kepada Barba sebenarnya sudah muncul sejak bursa transfer musim panas 2025. Namun Barba kemudian memilih berkarir di Asia bersama Persib. Selain Barba, Pescara juga dirumorkan mengincar Giacomo Corna dari Palermo, Edoardo Maschiangelo dari Frosinone, dan Jacopo Sardo, gelandang muda serba bisa dari Monza. Laporan terbaru pun menyatakan bahwa Pescara tampaknya mengalihkan target mereka ke pemain lain. Alasannya cukup sederhana, yaitu tingginya gaji dari Federico Barba tidak dapat dipenuhi oleh Pescara meski hanya berstatus sebagai pemain pinjaman. Sebelum kepindahannya ke Indonesia dengan kontrak multitahun yang menggiurkan, juga menghadapi kendala gaji, ungkap I Pescara. Menurut Kapologi.com, gaji kotor Federico Barba saat memperkuat Como 1907 pada musim 2023 hingga 2025 berkisar sekitar $16.000 atau 275 juta setiap pekannya. Bahkan jika ditotalkan per tahunnya, maka gaji Barba ketika bermain untuk Como mencapai $856.000 yang setara dengan 14,3 miliar. Sementara gaji Barba di Persib Bandung untuk saat ini tidak dipublikasikan. Namun nominalnya kemungkinan tidak jauh dari kisaran $13.000 hingga $16.000 per minggunya. Hanya saja, nilai pasar Barba bisa diakses publik ketika bermain untuk Persib mencapai 8,69 miliar, menjadikannya pemain bernilai tinggi di Superliga tuntasnya. Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, memasang tekad kuat untuk kembali memberikan kontribusi maksimal saat Pangeran Biru menghadapi PSM Makassar. Duel tersebut akan berlangsung pada laga tunda pekan ke-8 Superliga pada Sabtu 27 Desember. Kiper bernomor punggung 14 itu menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja keras demi membantu Persib meraih hasil terbaik. Fokus dan determinasi menjadi modal utama Teja dalam menghadapi laga penting yang bisa menentukan posisi Persib di papan atas klasemen. Kemenangan atas PSM nanti akan menjaga asa Persib untuk terus menempel ketat rivalnya sekaligus membuka peluang besar menjadi juara paruh musim. Dalam situasi krusial tersebut, Teja menekankan pentingnya konsentrasi penuh sepanjang pertandingan. Yang penting, kami semua harus tetap fokus dan jangan lengah sedikit pun. Kita harus bekerja keras untuk dapat hasil yang baik, untuk dapat hasil yang terbaik. Ia pun menegaskan bahwa peran keluarga sangat berarti dalam setiap perjalanan karirnya bersama Pangeran Biru. Alhamdulillah, keluarga saya sangat berperan besar. Istri dan orang tua selalu memberikan dukungan. Peran mereka sangat penting untuk setiap langkah saya bersama tim tuntasnya.